Halo semuanya, selamat datang di MH Project. Kali ini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan MacBook Air M1. Nah, sekarang MacBook Air dengan chipset M1 ini menjadi MacBook termurah ya dari Apple, sehingga menjadikan MacBook ini menarik banget untuk dimiliki. Walaupun chipsetnya itu sebenarnya kan generasi pertama, lahir pada tahun 2020, tapi sampai sekarang masih dijual menjadi alternatif yang sangat menarik. Kalau kita mencari laptop yang ringan ya, tapi kenceng banget ya, bisa buat ngedit yang berat, ngedit video itu menjadi mudah sekali ya di MacBook Air M1 ini. Itu karena memang chipsetnya luar biasa. Oke, langsung simak aja. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan MacBook Air M1. Oke, yang pertama yang sudah saya katakan tadi bahwa performa MacBook Air M1 ini sangat luar biasa ya. Untuk ketika kita ngomongin luar biasa, kita bandingin dengan misalnya sebuah desktop custom ya, yang kita bisa sesuka hati memilih komponennya. Tapi ini untuk sebuah MacBook Air yang tipis, portable sekali, tapi punya chipset yang bisa menghandle komputasi berat ya, buat editing itu lancar ya, walaupun ini MacBook termurah loh. Tapi ketika kita bandingkan dengan banyak laptop, misalnya laptop Windows dengan harga yang mirip, lebih kenceng dibandingkan harganya ya, karena sekarang harganya ini menarik banget sih. Oke, yang kedua, kelebihan yang kedua ini masih nyambung dengan chipset, yaitu efisiensi yang tinggi. Jadi walaupun performanya ini kenceng ya, tapi dia juga bisa digunakan secara efisien. Ya tentunya ketika kita menggunakan untuk editing video ataupun editing designing ya, itu tentunya kehematannya tidak bisa sebaik ketika kita menggunakan untuk menonton video misalnya ataupun browsing. Ini diklaim bisa bertahan sampai 18 jam untuk menonton video di Apple TV dan bisa sampai 15 jam untuk browsing internet menggunakan WiFi biasanya. Ini tentunya durasi yang sangat panjang. Kita bisa kerja seharian tanpa perlu khawatir kehabisan baterai. Tentunya ketika kita menggunakan untuk misalnya sebagian untuk editing ya, mungkin tidak bisa selama ini, tapi di atas 10 jam itu sangat mungkin ya, bahkan untuk komputasi yang lebih berat. Makanya menjadikan MacBook Air M1 ini ya salah satu yang terbaik dari sedikit pilihan gitu yang bisa bertahan selama itu. Yang ketiga adalah kemudahan atau rasa yakin kita bahwa kita mendapatkan produk yang sangat baik gitu dengan pilihan yang lebih sedikit. Maksudnya gini, ketika kita memilih laptop dengan OS Windows misalnya dengan Intel Core i7 ataupun i5, itu ada beberapa seri ya. Jadi nggak semuanya itu prosesor yang didesain untuk kecepatan tinggi, tapi beberapa itu didesain untuk efisiensi, dan itu kadang tidak sejalan dengan performa. Jadi performanya lebih rendah. Juga ada banyak tipe ya yang kadang bikin kita itu bingung gitu. Tapi kalau kita misalnya memilih MacBook, itu jelas sekali bahwa MacBook sekarang itu menggunakan chipset dari Apple Silicon ya, yang sudah mereka desain sendiri, sehingga mereka memaksimalkan kolaborasi dengan softwarenya juga macOS. Kita lebih yakin aja bahwa kita mendapatkan produk yang jelas-jelas bagus gitu, karena pilihannya sedikit, dan pilihan yang sedikit itu udah pasti bagus semua ya. Semoga bisa dimengerti ya maksud saya. Kelebihan berikutnya adalah tentang support. Jadi karena ini memang MacBook yang chipsetnya didesain oleh Apple ya, dan Apple itu dia environment aplikasinya itu bagus banget, sehingga kita mendapatkan support terbaik lah untuk chipsetnya. Berikutnya ini spesifik untuk MacBook Air adalah silentnya ya. Jadi meskipun performanya itu luar biasa, kenceng banget, tapi bahkan MacBook Air ini dia fanless ya. Fanless itu dia nggak punya kipas, sehingga ketika dioperasikan itu benar-benar senyap sepanjang waktu. Nah, walaupun begitu, tapi dia nggak yang mengorbankan performanya. Performanya itu tetap baik. Sebenarnya ada lagi kelebihannya, yaitu harganya ya. Karena harganya ini terbilang terjangkau, mulai dari 12 juta rupiah itu untuk yang kapasitas 256 GB ya. Nah, sekarang kita ngomongin kekurangan. Apa saja kekurangannya? Sebenarnya ini khas Apple ya. Apple itu tidak suka konsumennya itu
mengutak-atik, sehingga kekurangan pertama dari MacBook Air M1 adalah tidak bisa di-upgrade lah. Ya sebenarnya bisa mungkin, cuman sangat-sangat sulit gitu, membutuhkan kemampuan yang di atas rata-rata ya untuk membongkarnya. Tapi bisa dibilang untuk konsumen normal ini tidak bisa di-upgrade, sehingga kita tidak bisa menambah memori RAM-nya, tidak bisa menambah kapasitas penyimpanannya. Tapi ini sudah dibekali dengan 8 GB ya. 8 GB RAM itu sudah cukup kok untuk banyak kegiatan ya, untuk editing dan sebagainya. Sedangkan untuk kapasitas penyimpanan yang kita tidak bisa upgrade dengan mengganti SSD misalnya, kita bisa memanfaatkan SSD eksternal untuk ekspansi penyimpanan ya. Jadi masih ada solusinya. Berikutnya adalah terbatasnya port ataupun slot yang ada di bodi MacBook Air M1. Ini MacBook Air M1 dibandingkan dengan MacBook Pro 14 ataupun 16, ini dia lebih terbatas ya. Jadi MacBook Air M1 ini dia hanya memiliki 2 buah port USB, dan ini mendukung untuk pengisian daya dan juga untuk display port. Jadi kita menyambungkan monitor eksternal, dan hanya 1 buah ya. Ini juga kekurangan MacBook Air dibandingkan MacBook Pro misalnya. Dia hanya bisa disambungkan ke 1 buah monitor eksternal, tapi sebenarnya itu bukan kekurangan berarti lah, karena kita biasanya juga cukup ya dengan 1 display eksternal. Dan ditambah ada 1 lagi audio jack 3,5 mm. Jadi cuman itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan MacBook Air M1 sambil ngecas gitu ya, sambil ngecas kan itu kan menggunakan 1 port USB, berarti hanya tersisa 1 lagi. Makanya solusinya kita menggunakan dock ya, ataupun hub, kita sambungkan ke USB dan nanti menyediakan port-port lainnya seperti HDMI, kemudian USB-A, USB-C dan sebagainya. Dan kekurangan lainnya adalah kompatibilitas ya. Sebagian aplikasi itu masih memaksimalkan potensinya untuk menggunakan potensi yang dimiliki oleh chipset M1-nya. Jadi M1 ini sebenarnya kan kenceng banget ya, walaupun sekarang sudah ada M2, tapi M1 ini kenceng banget, tapi belum semua aplikasi itu bisa memaksimalkan performa yang dimiliki oleh chipset ini. Nah, nanti itu pastinya akan terus ya berproses, karena ini udah dari 2020, sekarang udah hampir 3 tahun. Jadi sebenarnya ya sudah tidak ada masalah ya dengan kompatibilitas dibandingkan dengan pertama kali keluar. Kekurangan berikutnya itu kita tidak bisa menginstal bootcamp. Ini bootcamp itu untuk menginstal Windows di MacBook ya. Nah, karena saat ini masih belum support, tapi mungkin ke depan masih ada kemungkinan untuk support ya. Nah, itu dia ya kekurangan dan kelebihan MacBook Air M1. Tapi kalau menurut saya, kalau kita simpulkan, kelebihan paling utama dari MacBook Air ini, yang pertama desainnya ya. Desainnya itu memang portable, tapi di balik portable-nya itu menyimpan potensi yang sangat luar biasa pada performanya untuk ngedit-ngedit video, untuk kerja serius ya. Jadi bukan cuman sekedar laptop. Ini MacBook yang bisa dibuat kerja profesional juga. Dan kekurangan utamanya sebenarnya keterbatasan portnya ataupun slot. Dia butuh dongle ya, kita butuh dongle untuk SD card readernya. Tapi kita bisa beli satu aksesoris yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Oke, sekian ya. Mudah-mudahan informasi tentang kelebihan dan kekurangan MacBook Air M1 ini berguna untuk kalian yang sedang mencari laptop harga 12 jutaan ataupun lebih sedikit. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, kita bahas tentang MacBook dan tentang teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.